Jadi saya akan ini dulu ya, apa namanya, bahas ini mungkin dalam bahasa Indonesia dulu, kita balik. Dulu kan seperti biasa kita bahasa Inggris dulu, nanti baru bahasa Indonesia. Sekarang saya balik aja bahasa Indonesia dulu, mungkin nanti saya coba bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita bahas tentang medan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah ini dia apa yang sifatnya berbeda dengan gelombang mekanik yang 2 minggu lalu kita bahas ya, terkait dengan gelombang mekanik berupa gelombang air, gelombang tali, dan bunyi ya gitu. Jadi gelombang mekanik itu yang kemarin kita bahas itu dia merambat, membutuhkan medium perambatan ya, sedangkan medan gelombang elektromagnetik itu tidak perlu gitu. Nah, gelombang elektromagnetik ini salah satu contohnya adalah cahaya tampak ya. Jadi misalkan ini adalah contoh-contoh foto-foto apa ya istilahnya ini dari hasil olahan ya data-data astronomi ya terkait dengan X-ray, cahaya tampak, gelombang radio, dan gelombang infrared. Infrared yang di bawah gelombang merah yang tidak tampak. Gitu. Jadi ini hasil pengolahan citra dari NASA gitu ya terkait dengan data-data astronomi. Jadi memang kalau untuk benda-benda seperti ini nih sangat jauh dari bumi ya. Ya istilahnya kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, tapi bisa kita lihat dengan teleskop, namanya teleskop radio ataupun teleskop sinar X di bumi. Nanti biasanya data-data itu nanti akan kita olah, ya, sehingga diolah ya. Jadi dia bisa kita olah. Misalkan kita punya data sinar X, jadi ada metodenya, diperkirakan bentuknya ini seperti apa gitu ya, warna-warnanya. Nah itu orang astronomi biasanya yang tahu terkait dengan astronomi pengamatan. Oke, jadi gelombang elektromagnetik ini seperti yang kita tahu, ya ini merupakan akibat dari yang disebut namanya persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu apa? Kemarin kita udah belajar persamaan Maxwell itu adalah terkait dengan hukum Gauss, ya, baik hukum Gauss untuk kelistrikan dan kemagnetan, dan juga hukum Ampere, ya, Ampere dan hukum Faraday-Lenz. Jadi kalau kita bagi ya, persamaan Maxwell itu misalkan yang seperti ini, yang 34.1 adalah persamaan Gauss ya. Jadi persamaan Maxwell itu dibangun bukan hanya oleh Maxwell ya, tapi maksud saya itu dibangun oleh beberapa ilmuwan sebelumnya seperti Gauss, Ampere, Faraday, Lenz gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak gitu ya. Tapi Maxwell itu yang bisa dikatakan melengkapi bahwa harusnya interaksi atau teori elektromagnetik ini dia harus lengkap gitu. Dia dilengkapinya itu dengan memodifikasi persamaan ampere. Gitu. Jadi agar supaya dia konsisten. Konsisten apa? Bahwa perubahan medan listrik dapat menyebabkan medan magnetik atau perubahan medan magnetik dapat menyebabkan medan listrik gitu dan sebaliknya. Jadi itu bisa dikatakan simetri ya dari hukum dalam teori medan elektromagnetik. Jadi yang kita bahas di sini misalkan ini ya 34.1.3.42 itu adalah sebentar. Ini adalah persamaan Gauss ya. Yang ini adalah persamaan Gauss untuk listrik. Gauss untuk listrik. Sedangkan yang ini adalah persamaan Gauss untuk magnet. Nah, kalau yang atas ini menandakan bahwa di sini tuh ada monopol listrik. Maksudnya monopol listrik itu bahwa kita punya terpisah, ada muatan positif dengan negatif. Jadi tanda ada Q per epsilon 0, Q itu dia adalah muatan monopol.
Sedangkan yang di magnetik ya, kita lihat di sini ini tidak ada monopol magnetik. Jadi artinya di alam itu, artinya di alam itu fenomena magnet, jadi fenomena magnet itu paling kecil dilihat itu selalu ada, kalau saya punya magnetik batang itu ada selalu utara selatan. Jadi kalau saya bagi dia makin kecil itu selalu utara selatan. Jadi selalu dia bagian terkecilnya itu adalah monopol magnetik. Jadi kalau misalkan contohnya ya untuk atom aja misalkan atom H ini ada proton, yang ini adalah elektron, misalkan yang mengelilingi ini. Nah elektron di sini yang mengalir itu seperti arus kan. Arus yang Anda lihat ini dalam loop ini. Jadi kalau loop ini nanti dia medan magnetiknya biasanya kalau pakai aturan tangan kanan ya dia keluar. Sedangkan yang di sini dia masuk. Jadi mirip bentuknya itu seperti donat lah gitu. Paling gampangnya. Jadi nanti ya gambarnya itu seperti donat, seperti itulah. Nah ini adalah dipol magnetik. Dipol magnetik. Jadi memang persamaan Maxwell ini bisa dikatakan konsisten ya dengan realitas. Jadi sampai sekarang ya, bahkan sampai energi tinggi pun orang masih belum menemukan yang disebut yang namanya monopol magnetik. Jadi tidak bisa kita menemukan monopol magnetik di mana sebuah benda itu hanya punya utara saja atau kutub selatan saja. Jadi selalu kalau untuk magnetik itu utara selatan. Jadi mereka tidak terpisahkan gitu. Itu maksudnya dari hukum Gauss untuk magnet. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan tidak ada. Oke, cukup jelas ya. Oke. Audrey itu tolong nama kamu itu NIM-nya diberikan. Kemudian Aryoga Pramadipa itu K05-nya dihilangkan. NIM saja. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya jelaskan. Ada pertanyaan? Okay, I will repeat the lecture in English. Yeah. So, today we will discuss about electromagnetic waves. Yeah. This wave has different properties than the mechanic wave, as we have discussed last 2 weeks. Yeah. So, mechanic wave propagates. They need a medium to propagate. Okay. While this electromagnetic wave, it propagates, it doesn't need a medium yet to propagate. So this is called electromagnetic waves. Okay. So electromagnetic wave have a broader application. Yeah, as I mentioned just now, we could also what is it? Mengolah ya apa istilahnya? To perform some experiment, like astronomy, to see the picture of, for example, galaxy, nebula, and other astronomical object which is far away from Earth. So they somehow make some work, computation to create this picture. Okay.
So this, for example, is the application of electromagnetic wave here. So the electromagnetic wave, as we have discussed just now, is related to the Maxwell equation. Okay. So for example, this Maxwell equation consists of 4 equations. We call it Gauss equation for electricity, and second, Gauss equation for magneticity, and also Ampere's law, Ampere's equation for magnetic, yeah, and also Faraday-Lenz law, yeah, for electromagnetic induction, as we have discussed a couple of weeks ago. Okay, so the first Gauss equation, which is for electricity, as you see this from equation 34.1, it means that from this equation, it guarantees that we have a monopole, electric monopoly, yeah, in the nature, in our universe. Okay, so for electrostatic, so for electricity, for electric, yeah, electric pole, we have the smallest or the simplest electric pole is a monopole, electric monopole, yeah, which is plus and minus. So it means that in the nature, in our universe, it could be found that we have monopole, electric monopole, yeah, such as, for example, proton and electron. Yeah, this is some example of electric monopole. Okay, so it means that in the nature, the smallest or the simplest thing in electricity, it is called electric monopole, yeah, which has plus and minus sign. Okay, while Gauss equation for magneticity, it means that there is no monopole magnetic. Yeah. What does it mean? It means that if we divide it, for example, magnetic bar, yeah, which has north and south pole, okay, it means that the simplest and the smallest magnetic object is a dipole magnetic. Okay, so far until now, no one can find no one can find magnetic monopole, ya, magnetic monopole, even for higher energies eksperimen. Oke, jadi sampai sekarang itu kita tidak bisa menemukan dipol magnet, monopole magnetik. Kalau dipol magnetik banyak. So for example, the smallest and the simplest magnetic pole is a magnetic dipole. Okay, as I have give you this example. For example, for hydrogen atom, yeah, hydrogen atom. This hydrogen atom, yeah, like this. It is this is example of the nanoscopic dipole, ya, nanoscopic dipole. For dipole magnetic, magnetic dipole. Okay, is there any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini akan saya clear, akan kita lanjutkan. Oke, nah berikutnya itu adalah yang pertama, ini adalah persamaan Faraday-Lenz. Sedangkan ini adalah persamaan Ampere. Persamaan Ampere itu sebenarnya cuma sampai sini. Oke. Nah, suku yang ini itu merupakan tambahan. Jadi disebutnya ini adalah persamaan Ampere-Maxwell sebenarnya. Jadi suku yang kedua ini itu ditambahkan oleh Maxwell agar supaya simetri tadi, simetri bahwa perubahan medan listrik itu bisa menyebabkan medan magnetik, dan perubahan medan magnetik itu bisa menyebabkan medan listrik. Gitu. Jadi simetri itu bisa terpenuhi. Jadi makanya ini ada suku ditambahkan di persamaan Ampere. Oke, nah implikasi dari persamaan Maxwell ini itu adalah gelombang elektromagnetik.
Jadi ini adalah gelombang EM. Jadi gelombang EM ini bisa dikatakan dia prediksi dari kesamaan sel. Jadi memang awalnya ini adalah apa namanya? Jadi awalnya persamaan Maxwell ini apa namanya? Karena prediksinya ada gelombang EM, yaitu gelombang yang dapat merambat dalam vakum atau tidak perlu tanpa medium, itu ditentang sampai beberapa tahun ya oleh para fisikawan ya, karena itu di luar dari logika pada umumnya. Jadi penemuan baru di situ, revolusi lah bisa dikatakan. Jadi ada gelombang yang dia dapat merambat tanpa perlu medium gitu. Itu bisa dikatakan aneh gitu ya bagi para fisikawan pada saat itu. Tetapi kemudian beberapa tahun kemudian itu Rudolf Hertz itu menemukan apa yang disebut namanya dia dapat membangkitkan yang apa namanya medan apa gelombang EM ya dari osilasi gitu ya, dan dia juga membuat apa namanya percobaan bahwa gelombang ini itu dapat dipantulkan ya, direfleksikan atau didifraksikan gitu seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa namanya, mohon maaf, Hertz ini yang pertama kali ya membangkitkan gelombang EM. Jadi dari situ bahwa orang bisa dapat percaya bahwa gelombang EM itu memang ada. Ya itu hasil jasanya si Hertz. Begitu. Oke, akan kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, gelombang EM ya. Jadi untuk kasus kita di sini, gelombang EM nanti yang akan kita tinjau itu adalah gelombang yang sifatnya planar. Jadi gelombang planar. Gelombang planar. Maksudnya planar itu adalah gelombang bidang. Maksudnya adalah gelombang bidang. Oke. Gelombang bidang. Jadi ini maksudnya gelombang bidang ini adalah ini biasanya jauh dari sumber. Jadi jauh dari sumber ya dia. Ininya apa namanya? Apa namanya? Gelombangnya gitu ya. Jadi itu bisa kita dekati dengan gelombang bidang atau planar gitu ya. Dia jadi jauh dari itu. Nah itu yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau untuk yang dekat dari sumber, diabaikan dulu. Dan apa namanya gambar 34.2 ini adalah gambar gelombang EM atau gelombang EM itu maksudnya elektromagnetik ya. EM, saya singkat. Jadi gelombang EM di sini dia punya dua komponen. Jadi komponen ininya osilasinya. Pertama itu adalah kalau Anda lihat di sini, ini adalah pada sumbu Y-nya itu adalah osilasi dari medan listrik, sedangkan di sumbu Z-nya itu adalah maaf. Ini adalah osilasi untuk medan magnetnya, dan ini arah propagasinya, arah propagasi ke sana. Ini X itu adalah arah propagasi, arah rambat. Gitu ya. Nah, jadi gelombang M itu punya dua komponen. Pertama ada medan listrik, yang kedua itu adalah medan magnetik.
Jadi ini selalu ada. Itu di gelombang EM. Kalau gelombang mekanik itu cuma fungsi saja. Kalau di gelombang EM itu ada komponen listriknya dan komponen magnetiknya. Dan gelombang seperti ini kalau Anda lihat ya. Jadi E itu di sepanjang sumbu Y, sedangkan B ini ada hanya di sepanjang sumbu Z. Jadi artinya kalau jadi seperti ini artinya bahwa gelombang ini adalah yang gelombang yang terpolarisasi secara linear. Secara linear. Jadi ini adalah contoh gelombang. Jadi ini adalah contoh gelombang yang disebut gelombang terpolarisasi. Termasuk terpolarisasi itu adalah bahwa medan E-nya dan medan B-nya itu hanya menunjukkan arah tertentu saja. Misalkan E-nya itu adalah sepanjang sumbu Y, sedangkan sumbu Z-nya, sumbu B-nya itu sepanjang sumbu Z. Jadi selalu seperti itu. Nah, jadi kalau selalu seperti itu artinya bahwa gelombang ini adalah gelombang terpolarisasi. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian ini yang kedua, yaitu adalah ini persamaan Faraday lens ya. Yang 34.5 ini. Faraday lens. Jadi kalau saya bentuk diferensialnya, sebentar, mohon maaf. Aduh, mohon maaf. Ini adalah, ini persamaan ampere ini, mohon maaf. Maaf, ini persamaan ampere. Mohon maaf, saya salah. Jadi ini adalah persamaan ampere gitu ya, di mana J-nya itu sama dengan 0. Jadi artinya ini di luar dari istilahnya jauh dari sumber atau tidak ada sumber di sana. Jadi cuma ada ini aja. Jadi J-nya 0 dan juga Q-nya itu sama dengan 0. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau Anda Anda uraikan, sebentar ya. Ini persamaan. Oh ya, di sini ini dari persamaan 34.4, Anda ambil I-nya sama dengan 0 dapat seperti ini. Kemudian oh ya, dari persamaan 34.3 yang atas ini. Ya. Jadi kalau Anda uraikan itu akan didapatkan persamaan. Jadi ini adalah dari persamaan 34.3 ya. Jadi ini adalah persamaan Faraday lens. Jadi ini kita bicara komponen ya, mohon maaf. Jadi ini adalah persamaan Faraday lens. Sedangkan ini adalah persamaan ampere Maxwell ya. Nah, jadi kalau saya uraikan persamaan Faraday lens tadi yang di atas itu bentuknya adalah dou E per dou X sama dengan minus dou B per dou T. Sedangkan yang 34.5 yang persamaan ampere Maxwell ini itu akan saya dapatkan seperti ini. Ini ada komponen tanda minusnya di situ ya. IE-nya itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi kalau persamaan 34.6 ini saya turunkan
Jadi kalau turunkan terhadap X gitu ya, ini didapatkan persamaan ini yang atas, yang apa namanya, dodo X, dodo BT gitu, ini adalah sama dengan minus do T, do B, do X. Jadi do di sini adalah turunan parsial maksudnya ya, turunan parsial. Nah sekarang ini nanti do B, do X ini itu Anda masukkan lagi dari persamaan 34.7 ya di sini. Maka akan Anda dapatkan adalah ini persamaan 34.8. Yang di sini ini merupakan apa namanya persamaan gelombang, ini untuk medan listrik, yang ini adalah untuk medan magnetik. Jadi ini adalah persamaan gelombang M untuk medan listrik, sedangkan ini adalah persamaan gelombang untuk medan net. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kalau Anda lihat di sini, jadi persamaan ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, persamaan 34.6 dengan persamaan 34.7 ini artinya apa? Bahwa kalau E-nya itu mempunyai fungsi, misalkan ya sinusoidal, maka B-nya itu juga mempunyai fungsi sinusoidal. Kalau E-nya itu fungsi eksponensial, maksudnya ini E besar gitu ya, maka B-nya pasti punya fungsi eksponensial. Jadi artinya bahwa hubungan dari persamaan Maxwell ini merupakan simetri bagi medan elektromagnetik gitu. Jadi kalau E-nya itu adalah fungsi sinusoidal, maka B-nya itu juga fungsi sinusoidal. Nanti akan kita lihat contohnya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bahwa tadi udah saya rekam. Dari sini bisa kita lihat bahwa besaran yang ini kalau Anda lihat dari persamaan gelombang, ini adalah mu 0 epsilon 0 sama dengan 1 per C kuadrat. Di mana ini C di sini adalah terkait dengan kelajuan dari gelombang. Nah, ini didapatkan bahwa C di sini itu adalah 1 per akar mu 0 epsilon 0. Jadi mu 0 itu adalah permeabilitas vakum untuk medan magnetik, sedangkan epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum untuk medan listrik. Jadi kalau Anda hitung di sini 1 per akar mu 0 epsilon 0 itu didapatkan bahwa C-nya itu sekitar 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kecepatan seperti ini sangat cepat sekali. Bisa dikatakan ini sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum. Dan kecepatan seperti ini itu cahaya atau gelombang elektromagnetik itu dapat mengelilingi sebanyak 7 kali dalam 1 detik. Dalam 1 detik 7 kali. Jadi sangat cepat sekali. Jadi belum pernah ada benda sejauh yang saya tahu itu kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Gitu. Jadi yang ada adalah sama, gitu, sama dengan kecepatan cahaya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, nah ini contohnya misalkan ya, apa namanya 3411 dengan 34.12. Jadi kalau saya pilih misalkan E-nya itu bentuknya adalah cos kx kurang omega t. Nah, pastinya B-nya itu adalah juga cos gitu. Cos kx kurang omega t. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu nanti antara E maksimumnya dengan B maksimumnya. Fungsinya sama, tapi nanti yang membedakan adalah E maksimum dengan B maksimum. Nah, K di sini itu adalah disebut namanya bilangan gelombang atau 2pi per lambda, sedangkan omega itu adalah momentum sudut frekuensi sudut, yaitu omega itu sama dengan 2pi kali F. Di mana F itu adalah frekuensi. Jadi kalau Anda bisa hitung di sini omega per K itu adalah lambda kali F, itu adalah sama dengan C. Artinya omega itu sebanding dengan C. Nah, ini adalah contoh 3411 dengan 3412, ini adalah contoh gelombang elektromagnetik yang mempunyai sifatnya yang bersifat monokromatik. Maksudnya monokromatik itu adalah satu frekuensi.
dengan satu panjang gelombang. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang bagaimana hubungan Emax dengan Bmax itu nanti biasanya kita masukkan ke persamaan 34.6 dengan 34.7. Jadi kalau Anda masukkan di sana, nanti didapatkan bahwa ada hubungan antara ini, didapatkan hubungan ini, bahwa K Emax itu sama dengan omega kali Bmax. Jadi perbandingannya itu adalah Emax dibagi Bmax itu adalah sama dengan C. Jadi artinya bahwa E per B itu adalah sama dengan C. Jadi untuk kasus vakum di sini bahwa fungsi medan listrik itu sama dengan fungsi medan magnetik, hanya berbeda amplitudenya saja. Nah, ini adalah gambar gelombang EM ya, di mana yang sudah terpolarisasi sepanjang sumbu apa ini? Di sepanjang ini propagasinya sepanjang sumbu X ya. Jadi Y-nya itu adalah ada sumbu Y, sumbu E ada medan E dan YZ-nya itu adalah medan B ya yang terpolarisasi. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Jadi didapatkan ini. Nah, ini contohnya misalkan ini medan sinusoidal, medan MS sinusoidal dari frekuensi 40 MHz ya, yang dia bergerak dalam ruang ya, dalam arah X itu seperti pada gambar 34.4 seperti ini. Jadi E-nya itu adalah 750 J. J itu adalah vektor satuan, J topi ya. Satuannya itu adalah N per C. Oke. Jadi ditanyakan itu adalah tentukan panjang gelombang dan periode dari gelombang. Jadi panjang gelombang itu tinggal Anda hitung, itu adalah C dibagi F. Ya. Itu didapatkan gelombang ini ada 7,5 meter. Ini rasanya nih kalau panjang gelombangnya meteran itu biasanya dalam skala meter, dalam order meter atau skala meter itu biasanya gelombang radio biasanya. Kemudian kalau periodenya 1 per F itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 8 detik. Oke. Nah, ini didapatkan E-nya itu seperti ini. E dan B. Nah, sekarang kalau kita mau cari bagaimana gelombang bagian magnetiknya, ini tinggal kita pakai aja Bmax sama dengan Emax dibagi C. Jadi Emax-nya di sini kita ambil besarnya saja. Jadi kalau dia itu ke arah J, maka B-nya itu pasti ke arah Z, gitu ya, karena dia saling tegak lurus. Jadi dapatkan Bmax-nya itu adalah 2,5 kali 10 4 minus 6 Tesla. Jadi ini sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi Bmax-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita masukkan ke persamaan gelombang, fungsi gelombangnya yang ini, yang mana tadi? Yang ini ya, 3411 dan 3412. Jadi maka akan didapatkan seperti ini. Ini adalah gelombang E dan B-nya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Jadi 34.6. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan.
Nah, ini jadi sebenarnya ini penurunan saja dari penurunan persamaan 34.6 dan 34.7. Ini dari persamaan Faraday lens. Didapatkan seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini E-nya itu, kalau Anda dalam X plus DX itu adalah apa namanya, EX, T ditambah DE per DX. Mohon maaf. Jadi E-nya itu adalah X plus DX, T. Jadi kalau kita ini kan, Anda udah belajar ini kan ya, aproksimasi Taylor. Jadi kalau nomor aproksimasikan Taylor itu didapatkan seperti ini. Sehingga nanti kalau kita integrasikan tertutup, ya itu didapatkan seperti ini di persamaan 3.15. Nah, jadi artinya bahwa ini sama dengan ini yang paling ujung. Sehingga nanti kalau saya masukkan, itu didapatkan terakhir adalah persamaan do E per do X sama dengan minus do B per do T. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak terkait dengan penurunan ini? Penurunan apa namanya, bentuk diferensial dari hukum Faraday lens. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, jadi dari turunkan. Kemudian berikutnya itu kita mau menurunkan persamaan yang bawahnya ya, yang 3.47 ya, tadi 3.46, sekarang 3.4.7 itu kita menggunakan persamaan Ampere Maxwell ya. Jadi dengan menggunakan persamaan Ampere Maxwell seperti ini itu didapatkan bahwa apa namanya, kalau saya masukkan gitu do E per do V E per do T itu tidak lain adalah, ini adalah flux listrik ya, ini adalah L dx do E per do T. Gitu. Jadi di sini L-nya itu adalah panjangnya, sedangkan dx itu adalah lebarnya. Gitu. Oke, nah sekarang dari persamaan di atas itu kita dapatkan adalah apa namanya, yang integral db kali d dot dx gitu, itu didapatkan ini adalah minus do L do B per do X kali dx. Gitu. Jadi kalau saya samakan, saya coret yang dx dengan dx-nya, L dengan L itu didapatkan bahwa do B per do X itu sama dengan minus mu 0 epsilon 0 kali do E per do T. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan penurunan ini? Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Ada pertanyaan? Saya tunggu pertanyaan dulu deh dari Anda. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang adalah energi yang dibawa oleh medan oleh gelombang elektromagnetik. Jadi apa, kalau yang kemarin sebenarnya apa kita nyebutnya itu rapat energi itu kan kita nyebut U kecil ya, itu adalah epsilon per 2 E kuadrat ditambah 1/2 minimal E kuadrat. Seperti itu. Ini adalah rapat energi per volume. Gitu. Ini adalah yang terkait dengan energi, yang rapat energi dari per volume dari gelombang EM ya. Seperti ini. Nah, kalau yang di sini adalah energi yang dibawa oleh gelombang EM. Ya. Nah, jadi apa namanya, inti kita nyebutnya adalah rate dari flow dari energi dari gelombang EM ya. Itu biasanya digambarkan yang disebut namanya vector pointing. Pointing itu nama orang ya, vector pointing S, di mana S di sini adalah
1 per epsilon, 1 per mu nol, E cross B. Oke, E cross B. Jadi biasanya kalau S di situ kita ambil harga mutlaknya, harga besarnya saja. Jadi E cross B itu sama dengan E kali B saja. Jadi E di sini, jadi S di sini itu akan sama dengan EB per mu nol. Jadi karena kita tahu bahwa B itu sama dengan E per C dari ekspresi yang sebelumnya, maka kita dapatkan ya bahwa S di sini adalah E kuadrat per mu nol C atau sama dengan C per mu nol kali B kuadrat. Jadi Anda dengan menggunakan rumus di sini. Ini, sorry kok nggak bisa ini. Nah, ini kita cairkan saja dulu. Ada rumus ini maksudnya. Nggak bisa ya. Ya, sudah. Ini maksudnya. Ini kurang, oke. Oke, silakan ke toilet. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kita ambil rata-ratanya, S rata-rata itu adalah terkait dengan intensitas. Ya. Jadi intensitas itu sebanding dengan vektor besar vektor pointing rata-rata. Jadi nanti didapatkan bahwa I itu adalah sama dengan E max kuadrat dibagi 2 mu 0 C atau C dibagi 2 mu 0 B max kuadrat. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Nah, vektor pointing ini kalau Anda lihat, ya, E cross B. Jadi E-nya ke arah sumbu Y, B-nya ke arah sumbu Z. Jadi kalau E cross B itu pasti ke arah sumbu X. Ya. Dan kita lihat bahwa memang arah vektor pointing itu sejajar dengan arah propagasi gitu. Jadi memang itu wajar. Kenapa? Itu karena terkait dengan arus ya, rapat arus energi. Jadi energi yang dibawa oleh gelombang EM. Oke, kemudian jadi kalau total energi rapat energinya itu ada UE ya, UE itu adalah yang UE itu maksudnya itu yang ini, yang epsilon per 2 kuadrat. Sedangkan UB itu adalah 1/2. Jadi dengan menggunakan persamaan Maxwell itu nanti didapatkan seperti ini. Ya, mu B sama dengan mu E yang alias dia itu sebenarnya sama. Jadi makanya U di sini tuh didapatkan kalau epsilon E kuadrat atau B kuadrat per mu 0. Nah, jadi karena keduanya ini bergantung pada waktu gitu ya dan juga posisi, biasanya nanti kita ambil rata-ratanya. Rata-rata pada posisi tertentu dengan berapa kali osilasi gitu, seperti itu. Jadi nanti ini didapatkan bahwa U rata-rata itu adalah epsilon 0 kali E kuadrat rata-rata. Jadi ini didapatkan bahwa E kuadrat rata-rata itu tidak adalah setengah E max kuadrat. Atau B kuadrat rata-rata itu adalah setengah B max kuadrat. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kita lanjutkan. Saya nunggu pertanyaan dulu deh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya tunggu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kalau kita hitung nanti intensitas itu kan tadi kita itu adalah besar vektor pointing rata-rata. Itu ternyata akan sama dengan C dikali rapat energi dari gelombang EM rata-rata. Jadi rapat energi rata-rata. Jadi memang ini bisa dikatakan ekivalen lagi. Jadi bahwa intensitas atau energi gelombang EM itu sebanding dengan amplitude kuadrat dalam hal ini.
Oke, ini terkait dengan ini tambahan aja ya, terkait dengan bahwa gelombang EM itu dia juga punya momentum dan punya tekanan radiasi. Jadi radiasi itu punya tekanan juga sama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan sebuah apa istilahnya medan EM itu jatuh ke sebuah permukaan dan dia itu diserap secara sempurna, jadi momentum itu P di sini adalah U besar ya dibagi C ya, di mana U besar itu adalah energinya, total energi ya. Dalam apa namanya, total energi dari gelombang EM yang jatuh ke apa namanya, ke permukaan dalam interval waktu delta T. Jadi P di sana adalah U dibagi C. Oke, kemudian kalau namanya tekanan itu adalah P di sini adalah F dibagi A, ini adalah 1 per A, dP per dt. Jadi kalau kita masukkan P kecil itu adalah U bagi C, maka didapatkan bahwa tekanan itu tidak lain adalah dP per dt dibagi A kan. Kalau P itu saya ganti sama dengan U dibagi C, maka didapatkan seperti ini. Artinya bahwa tekanan itu sama dengan, ini kan tidak lain apa? DU per dt dibagi A itu adalah apa istilah rate atau kelajuan ya dari energi yang datang ke permukaan per satuan area. Jadi ini ada yang tidak lain ini adalah vector pointing, besar vector pointing. Jadi DU per dt dibagi A itu adalah vector pointing. Jadi tekanan radiasi itu sebanding dengan vector pointingnya dibagi dengan C. Itu kalau untuk yang absorpsi. Nah, kalau misalkan dia itu terrefleksikan, ya, yang terrefleksikan itu ada apa namanya 2U per C. Jadi kenapa ada 2? Karena ada yang dia itu dipantulkan ya, dan juga ada yang datang gitu, sehingga momentumnya itu jadi 2 kali U dibagi C. Jadi kalau dia itu untuk dipantulkan itu didapatkan adalah jadi ini bisa dikatakan sama ya. Ini adalah PS per C, tapi di sini untuk yang dipantulkan ya itu adalah 2C, 2S dibagi C. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau dari sini rasanya ini cukup pas saja. Nah, jadi bagaimana menghasilkan gelombang EM? Ini salah satunya itu adalah dengan menggunakan antena. Gitu. Jadi antena di sini kalau Anda lihat, ya, ini ada antena ya E dan B. Ya. Jadi dia ada osilasi di sini. Dan ini ada apa perbedaan kutub. Di sini ada arus ya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan gelombang EM. Tapi gelombang EM di sini itu dia biasanya bersifat bukan planar, tapi bersifat spherical ya. Itu terkait dengan osilasi. Ini adalah, jadi kalau Anda lihat di sini, S di situ adalah vector pointingnya, sedangkan E-nya itu ke bawah, sedangkan B-nya itu ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Seperti itu. Ini juga yang dilakukan oleh Hertz awal-awal ya, dia menggunakan ya istilahnya kalau sekarang kita kenal sih namanya antena. Jadi kalau dia alat yang dia bangun gitu. Jadi memanfaatkan itu. Oke, kemudian ini adalah spektrum dari elektromagnetik. Jadi spektrum itu maksudnya ini bisa dikatakan terkait apa istilahnya? Energi panjang gelombang dengan frekuensi lah ya, seperti ini. Ini saya langsung ke gambarnya aja. Jadi yang panjangnya kilometeran tuh biasanya ini adalah apa namanya gelombang panjang ya. Kemudian ada AM, AM itu apa gelombang radio ya. AM, TV ya.
FM itu juga gelombang radio, microwave itu juga gelombang radio. Yang panjang gelombangnya itu di atas 1 cm lah ya. Ada 1 km segala macam. Itu dia, ini termasuk gelombangnya, ini adalah gelombang radio. Ya. Gelombang radio. Kemudian ini adalah gelombang microwave. Ya. Microwave. Ya namanya micro itu ya biasanya mikro ya, 10⁻⁶. Apa namanya? Nah di sini dia ya dia bisa dikatakan microwave itu apa kita sebut gelombang microwave ya, yang dipakai di microwave itu untuk memanaskan. Kita pakai ini, yang panjang gelombangnya ukurannya ya milimeter lah ya kurang lebih. Microwave. Kemudian ada lagi juga yang disebut namanya infrared, gitu ya. Infrared itu di bawah merah. Dia tidak kelihatan tentunya. Kemudian ini disebut namanya visible light. Visible light itu adalah cahaya tampak. Jadi dia sangat berdekatan di sini. Ini panjangnya dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ya kalau ini sih terbalik ya. 700 nanometer sampai 400 nanometer. Jadi kalau panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin tinggi. Nah, Anda kelihatan di sini. Jadi ini kilometer, ini awalnya dari 10⁻³ gitu ya, 1000-an. Kemudian ketika dia makin pendek, frekuensinya makin tinggi. Ini cahaya tampak di sini yang di antara 400 sampai 700 nanometer. Kemudian kalau di atas sana, artinya kalau panjang gelombang lebih pendek, kita masuk ke ultraviolet. Ini ada violet, tapi ada ultraviolet. Ultraviolet itu yang di atas dari cahaya ungu ya, ultraviolet. Begitu. Kemudian di atasnya lagi ada yang disebut namanya sinar X, yaitu biasanya sinar-sinar yang hasil dari, kita nyebutnya itu salah satu produk dari hasil pengereman elektron oleh atom, oleh inti atom. Itu yang dihasilkan pertama kali oleh Roentgen. Dia nyebutnya itu sinar X, dia nyebutnya, maka orang sampai sekarang sebutnya X-ray. Kemudian di atasnya itu adalah sinar gamma, itu juga gelombang M. Kalau udah di atas sinar gamma nggak ada lagi, jadi yang gamma itu yang paling tinggi. Jadi sinar gamma itu biasanya yang dihasilkan dari peluruhan inti atom, ya, yang disebut peluruhan gamma, atau katakanlah dia dihasilkan dari supernova, gitu. Bintang meledak itu biasanya ada sinar gamma, dan sinar gamma ini itu dia daya tembusnya paling besar di antara radiasi yang ada. Karena dia itu bersifat netral gitu ya. Makanya sinar gamma ini daya tembusnya paling besar gitu. Jadi makanya kalau seperti misalkan ada bom atom meledak gitu ya, dia pasti ada sinar X ya, yang paling dominan sinar gamma. Sinar gamma ini daya tembusnya makin paling besar ya, sehingga baja yang 1 km pun masih bisa tembus. Tapi saya katakan sekali lagi, sinar gamma ini tentunya, namanya sinar ini tentunya berbahaya ya kalau dia melebihi dosis di atas normal. Tapi kalau di bawah normal itu tidak masalah. Nah, tapi biasanya kalau di bumi ini, biasanya karena kita dilindungi atmosfer, sinar-sinar gamma ini biasanya, atau sinar X di sini hasil supernova itu biasanya ada sebagian yang diserap oleh atmosfer bumi gitu. Sehingga dia bisa dikatakan karena sudah diserap, energinya berkurang, bisa jadi nanti masuknya ke ultraviolet atau violet gitu. Jadi tapi ini sangat jarang sih kalau matahari tidak menghasilkan sinar gamma ya. Biasanya supernova itu juga yang sangat jauh ya. Kalau udah sangat jauh itu biasanya energi sinar gammanya ini sudah tereduksi jadi energi yang ultraviolet atau bahkan di bawah atau visible gitu ya, di bawah visible seperti itu. Oke, ini keterangan-keterangannya. Oh ya, satu hal lagi juga ya, kalau ultraviolet itu sinar matahari itu juga ada ultravioletnya, tapi ultravioletnya itu istilahnya dosisnya itu ya bisa dikatakan relatif aman selama
ada ozon ya. Ozon itu adalah O3. Jadi O3 ini kalau Anda belajar kimia kan termasuk sifat apa? Sifat alotropik ya, sifat alotropik dari oksigen ya. O3 ini kan. Jadi dia menyerap ozon ini menyerap ultraviolet ya, sinar ultraviolet. Agar supaya dia tidak membahayakan bagi manusia. Tentunya pastinya sih ada ultraviolet yang jatuh ke bumi, tapi dosisnya itu masih di bawah normal. Gitu. Nah, kalau dia itu tidak ada ozon, itu di atas normal yang bisa menyebabkan kanker kulit. Seperti itu. Oke, ini saya pikir materi ini udah habis, ini cukup singkat materinya. Ada pertanyaan nggak? Nanti mungkin akan kita mulai lagi terkait dengan interferensi difraksi ya. Jadi setelah ini. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Mungkin nanti saya coba cari terkait dengan masalah polarisasi. Ada pertanyaan? Oke, saya sambil nunggu, saya absen dulu ya. Saya absensi. Sebentar. Muhammad Arya Satyada. Hadir, Pak. Aurelia Zadira. Hadir, Pak. Raina Trema. Hadir, Pak. Alberto Hans. Sebentar nih, saya stop dulu ini. Takut ya, Pak. So this is for example ya, this equation the 34.11 and 34.12 ya. This is the example of planar wave, electromagnetic planar wave ya, where A can be written as the cos kx minus omega t, so does this B ya. B also proportional to cos kx minus omega t. What is distinguished between them is that Emax and Bmax. Okay, if you plug in this 34, this 11 and 34.12, these two equations into Ampere lens and also this 34.6, this Faraday lens, okay, you will get this relation. Okay, this this proportional. It means that Emax is proportional to the Bmax, okay? Where the scale is C, where C is the speed of light in the vacuum, okay? So you see that this is the polarized electromagnetic waves, where E is the electric field, where Bn is the magnetic field, okay? Okay. So what about the derivation of this 34.6 and 34.7? Okay, to derive 34.6, we use the Faraday laws, yeah. So this law, okay. So if you using this picture, okay, we have this loop, yeah, and the area of this loop is L times dx. While E is, the left is E and the right hand side is dE plus dE. Okay, so it means that if E as a function of x plus dx comma t, with using this Maclaurin expansion, okay, or Taylor expansion, we get that equals to Ex comma t plus dE per dx as a t constant time dx. Okay, so it means that this is the partial derivative with respect to x, yeah, while assuming that t is a constant. Okay, if you take the loop integral over this rectangle, we could approximate this closed integral as this one, yeah, okay, as L dou E per dou X dx. So if you plug in
into this 34 this for Faraday lens equation, okay, you will get that the rate of the magnetic flux with respect to t equals to L dx dou b per t. So you will get that the gradient of the electric field equals to the minus rate of b with respect to time, okay, which is actually this is the 34.6 equation, okay. And for 34.7, okay, we use this, which is the Ampere-Maxwell equation for this rectangle in the plane as ZX, okay, plane ZX plane. Okay, you will get this integral, the loop integral b dot ds equals to minus dou b per dou x dx. Okay, because the electric flux equals to E times L dx. So you will get that the rate of the electric field, in this case, dou phi E over dou T is equal to L dx times dou E over dou T. So equalizing these two equations, 34.17 and 34.18, we will get this equation 34.7. Okay, is there any question in this case? No, let us continue. So about the energy carried by the electromagnetic wave, this is so-called the Poynting factor. The Poynting, it means the name of the person, the Poynting factor, defined as 1 over mu 0, which is the permeability, magnetic permeability in the vacuum, times E cross B, okay? E cross B. So if we consider only the magnitude of the spectral Poynting, the Poynting factor, okay, you will get this S equals to E times B over mu 0. So using this, because B equals to E over C, you will get that the magnitude of Poynting factor equals to, or proportional to, E squared or B squared, like this. So because the intensity of the electromagnetic wave equal to the average of this Poynting factor, okay, so it means that the intensity also proportional to Emax squared or Bmax squared. Okay. So it means that the energy of the electromagnetic wave proportional to its amplitude squared. Okay, Emax squared or B squared. Okay, any question about this? Okay. Okay. Okay, this is the picture of this Poynting factor. Yeah. The direction of the Poynting factor is parallel to the propagation direction, which is in the x direction, x-axis. Okay, and this is the total energy density per volume, U, little u, which is also proportional to E squared or B squared. So if we take average, you will get this equation 34.22. Okay, and then we could have that the intensity okay. So the intensity of this electromagnetic wave is proportional to the average of the magnitude of the
pointing factor. Okay, which is also proportional to the average of the energy density per unit volume. Okay, so this is the momentum and radiation pressure. Okay, this is for example for absorption. Okay, so if electromagnetic wave the coming into the surface, so it means that the surface will absorb amount of the energy of this electromagnetic wave, we call it U, in the interval delta t. Okay, so this P, which is the momentum transported to the surface, the magnitude is P equals to U, capital U over C. This is the complete absorption. So using the Newton's second law for pressure, okay, you will get that this P is equals to 1 over C du per dt over A. Du per dt over A, it's nothing but this is as actually this factor, pointing factor, the magnitude of the pointing factor S, okay. So this, the pressure, the radiation pressure equals this proportional to pointing factor, the magnitude of pointing factor. So this is for absorption. For complete reflection, we have this P here is 2 capital U over C, where this is, there is 2 here because we have the incoming electromagnetic wave and the reflected electromagnetic wave, okay? So this P here, little p, is equals to 2U over C. So using the similar procedure as above, you will get that this radiation pressure for complete reflection given by 2S, capital S over C. Okay. So this is the production of electromagnetic wave using an antenna. So an antenna consists of, this is for oscillating device, yeah. So this oscillating device will generate this electromagnetic E here, this electric field E, and the magnetic field B in this case. Okay. Okay. So this is the vector pointing S. Yeah, this is S. Okay, which shows that this electromagnetic wave propagates to the left and the right. Okay. So this device was firstly built by Hertz, yeah, in order to generate this electromagnetic field. So nowadays, this device, we call it antenna. Okay. Okay, this is the spectrum of electromagnetic wave. In this case, yeah, you see that the lowest is long wave and the highest is gamma rays. Okay. So we have this long wave and also this radio wave, yeah, AM, amplitude modulation, FM is frequency modulation, and also the TV. Okay, and above this radio wave, we have microwave, yeah, which is the wavelength is around microwave. Okay, and also we have also the infrared. Yeah, infrared. This is not a visible light, infrared. It's below the red light. Okay, while this visible light, the interval of wavelength is around 400 nanometer until 700 nanometer. And then you have this ultraviolet. Okay, ultraviolet is above violet. Yeah, it's not visible. Yeah, it's higher. The energy is higher than violet. That's how we call it ultraviolet. And then after that we have this X-ray. Yeah, this X-ray
was ya istilahnya yang pertama kali mengenerate itu was firstly generated by Röntgen, ya, Röntgen. He call it this is X, yeah, that's why we call it nowadays X-ray. And then after that we have gamma rays. This gamma ray is the highest electromagnetic waves. Yeah, this is usually coming from radioactive activity of this core of this nucleus, yeah, such as gamma decay, for example, and and beta decay for the decay, yeah, and also for supernova in astronomy, in astrophysics. Okay, that's all I think for today. Is there any question in this case? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Pak, Ya, silahkan. tadi saya hadir Pak, tapi saya lagi toilet pas Bapak lagi panggil. Siapa sih? Oh, William ya. Bentar. William. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi nggak yang lain? Pertanyaan?